Teman-teman, dalam perjalanan hidup ini kita seringkali mendapatkan dua hal ya. Jadi kalau tidak muncul penderitaan, muncul kebahagiaan. Muncul penderitaan, muncul kebahagiaan. Itu datang silih berganti gitu ya. Nah, tapi kali ini kita akan bahas tentang sebuah penderitaan dalam kehidupan gitu ya. Nanti tentang kebahagiaan nanti akan kita lihat sendiri. Tapi kali ini kita akan lihat tentang penderitaan. Karena ketika seorang itu mengalami penderitaan biasanya baper banget gitu ya. Nah, kita akan pelajari di sini apa sih sebetulnya sebuah penderitaan itu gitu ya. Dan benarkah penderitaan itu ada? Dan apakah memang orang itu perlu sebuah penderitaan dalam kehidupan itu ya. Oke, nanti akan kita lihat dengan beberapa contoh perjalanan kasus ataupun perjalanan sebuah peristiwa yang ada. Karena itu jangan skip, simak terus video ini sampai selesai. Teman-teman, untuk membahas tentang itu dan untuk mengerti tentang itu, saya akan bercerita perjalanan hidup seorang broadcast atau seorang penyiar radio ya. Jadi ada seorang penyiar radio yang masih muda, ini berhasil masuk sebagai broadcaster. Jadi di salah satu kota, kemudian dia menjadi seorang penyiar radio. Dan itu pekerjaan atau sesuatu yang membahagiakan buat dia. Kenapa membahagiakan? Karena sesuai keinginannya. Jadi dia bekerja di sebuah ruangan berkaca, kemudian penampilannya juga harus perlinte gitu ya. Terlihat rapi, kemudian di ruang berpendingin AC. Di depannya adalah peralatan-peralatan yang modern. Kalau radionya modern gitu ya. Nah, tapi itu kebahagiaan tersendiri buat dia karena dia bisa berbicara dengan masyarakat secara luas. Jadi itu hal yang menyenangkan, yang membahagiakan dia. Beberapa tahun, paling tidak 2 tahun dia menjalani sesuatu yang menyenangkan. Nah, tibalah pada saatnya tahun ketiga muncullah sebuah derita menurut versinya waktu itu gitu ya. Bagaimana tidak? Karena perusahaan radio ini mengembangkan divisinya. Jadi dari bagian hanya bersiaran saja kemudian mendirikan divisi baru, yaitu divisi pemberitaan atau divisi news gitu ya. Jadi harus ada reporter di sana. Nah, penyiar ini bukannya dipindah jadi reporter, tapi ditambah pekerjaannya. Selain dia bersiaran di jam pagi hari atau di shift malam hari, dia juga harus membuat berita. Jadi membuat berita itu tentu saja harus keluar dari kantor, keluar dari perusahaan, terjun ke lapangan, mendapatkan informasi-informasi atau fakta-fakta untuk sebuah berita gitu ya. Ya dia menyebutnya sebagai penderitaan. Bagaimana tidak? Karena selain pekerjaan rutin yang harus dia lakukan, dia ditambahi dengan pekerjaan itu tadi, membuat berita, tetapi gajinya tetap gitu ya. Ya karena perusahaan ini mengembangkan diri, kemudian harus ada divisi baru, tapi dananya masih terbatas dan dia terpilih untuk ikut mengembangkan itu. Tetapi ya itu tadi, gajinya tetap, pekerjaannya bertambah. Bagaimana tidak sebuah penderitaan gitu ya. Bayangkan saja ketika teman-temannya asik bersiaran di dalam studio siaran yang dingin gitu, dia harus keluar ke masyarakat. Kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan gitu ya. Bahkan kadangkala dia harus berada di bawah desingan peluru atau senjata tajam. Jadi itu sebuah penderitaan buat dia karena dia tidak bisa tidur nyenyak. Karena begini, dunia jurnalis itu, jadi ini ketambahan, selain dunia penyiaran, dia ketambahan sebagai seorang jurnalis gitu ya. Dunia jurnalis itu memang pekerjaannya tetap ada jamnya, tetapi yang namanya sinyal berita itu tidak boleh padam selama 24 jam. Sehingga seringkali dia tidur di malam hari harus dibangunkan untuk berangkat ketika terjadi berita di malam hari. Misalkan ketika dia sedang enak-enak tidur, kemudian tiba-tiba di salah satu penjara di kota tempat radio itu ada, terjadi kericuan antara orang tahanan di situ dengan sipirnya penjaga.
sehingga harus mendatangkan satu kompi pasukan untuk menghentikan, karena di dalam itu muncul begitu banyak senjata tajam yang dilempar-lempar gitu ya ke arah sipir, supaya mereka bisa lepas dari tahanan itu dengan paksa. Nah, di sini desingan peluru sudah mulai dikeluarkan. Dia berada di situ. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi tidur tidak bisa nyenyak gitu ya. Nah, itu dijalani terus selama sekitar 2 tahun. Jadi tidak terasa dia 2 tahun itu dia menderita, harus bekerja sebagai seorang penyiar dan juga bekerja sebagai seorang reporter atau jurnalis. Nah, puncak penderitaannya, dia tidak tahan lagi, kemudian dia keluar dari perusahaan ini dan belok ke industri manufaktur. Dia bekerja sebagai seorang operator produksi di perusahaan manufaktur. Berjalan biasa saja, tidak ada gejolak ya berjalan seperti biasa gitu ya. Nah, kemudian pada tahun kedua di perusahaan manufaktur itu dia mendapatkan informasi bahwa di salah satu radio yang difavoritkan oleh dia karena bekerja di radio itu adalah sebuah radio yang sangat besar gitu ya, sangat besar. Kemudian gajinya di situ juga sudah kelihatan besar memang. Dan itu yang diimpikan dia ketika dia bekerja di radio pertama kali dulu ya. Dia juga menginginkan bekerja di situ. Nah, ketika ada informasi lowongan kerja di situ, maka dia apply, jadi masukkan masukkan lamaran kerja di situ dan diproses gitu ya. Dan yang menarik teman-teman, orang ini berhasil mengalahkan sekitar 500 pelamar yang lainnya. Jadi ada 500 pelamar sebagai seorang penyiar di situ, sebagai seorang broadcast di situ. Ada yang berpengalaman, ada yang tidak berpengalaman. Ada 500 orang dan dia berhasil mengalahkan 500 orang itu ya, karena diterima sekitar 4 orang di situ. Dan dia peringkat 1 untuk bisa duduk dan diterima di situ. Nah, yang menarik di sini kita lihat ternyata penderitaannya dia selama 2 tahun di radio sebelumnya itu yang membuat dia lolos masuk ke radio yang difavoritkan itu. Karena di situ ketika dia diproses untuk masuk sebagai kru di perusahaan atau di radio itu, dia dites kepenyiarannya lolos, kemudian dites jurnalisnya juga lolos. Kenapa bisa lolos? Karena dia menguasai semuanya. Dan tanpa terasa sebetulnya penderitaan dia selama 2 tahun di radio sebelumnya itu yang membuat dia bisa lolos gitu ya. Nah, sebetulnya ada yang menarik lagi, karena ternyata di radio sebelumnya itu pada waktu dia mendapatkan dua pekerjaan utama, yaitu sebagai penyiar dan juga sebagai reporter, dia ditawari untuk membantu di bagian keuangan, tapi dia menolak karena dia berkata, tidak cukupkah penderitaan yang kau berikan kepadaku gitu ya. Jadi ditolak gitu ya. Nah, ternyata di radio yang baru ini dia ditawari juga untuk mengisi posisi keuangan itu. Tapi sayang sekali dia tidak punya pengalaman di bagian keuangan itu. Dia menolak, jadi dia hanya di posisi broadcast saja. Nah, teman-teman, kalau melihat di sini, bayangkan gampangnya begini ya. Kalau di radio yang pertama tadi dia mendapatkan gaji ya sekitar 400.000 lah, 400.000 gitu ya. Perbandingannya ini saya sebut 400.000. Kemudian di radio yang berikutnya ini dengan berjalan sekitar 4 tahun lah, dia bisa, artinya begini, dari radio yang pertama itu sampai dia masuk ke radio yang kedua yang difavoritkan itu butuh waktu sekitar 2 tahunan ya. 2 tahun, karena dia kan di manufaktur 2 tahun, kemudian masuk ke perusahaan ini pas selama 2 tahun dia bisa melipat gandakan gajinya sampai 3 jutaan, 3 juta ya, 3 juta lebih lah. Dari 400 menjadi 3 juta lebih. Ini jadi pertanyaan, kalau sudah sampai pada posisi, benarkah penderitaan itu ada gitu ya? Toh ternyata penderitaan yang dia rasakan sebelumnya itu sampai jengkel, bahkan saking jengkelnya di radio yang pertama itu dia sampai mencekik atasannya. Saking jengkelnya itu, dia betul-betul menderita itu. Bahkan dia juga sempat merasakan akan menghancurkan radio itu gitu. Saking jengkelnya gitu ya. Karena penderitaannya seperti itu. Nah, tapi justru hal-hal yang tadi itu, yang dianggapnya sebagai penderitaan, ternyata bisa membawanya ke
posisi yang lebih baik dan bisa 10 kali lipat lebih baiknya gitu ya. Jadi perlipatan kebaikan gitu. Nah, kalau sudah sampai segini, sekarang jadi sebuah pertanyaan. Benarkah penderitaan itu ada? Dan apakah memang seseorang itu kalau ingin sukses harus melalui penderitaan terlebih dahulu? Pertanyaannya kan seperti itu. Oke, Anda bisa komen di kolom komen untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi saya akan ajak Anda untuk melihat sebenarnya penderitaan itu apa sih? Ada nggak sebetulnya penderitaan itu? Dan untuk apa penderitaan itu datang ke kita gitu ya? Oke teman-teman, begini. Jadi segala sesuatu itu bisa dilihat dari berbagai cara pandang ya. Kalau dalam ilmu jurnalis itu, dalam ilmu broadcast itu, sebuah atau segala sesuatu itu bisa dilihat dari berbagai angle, sudut pandang gitu ya. Jadi ya namanya segala sesuatu itu bisa benda, bisa orang, bisa institusi, bisa sebuah peristiwa, bisa sistem gitu ya. Termasuk penderitaan juga itu adalah segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari sudut pandang atas, bawah, atau apapun namanya ya. Oke, saya contohkan begini. Jadi ini adalah sebuah piramida gitu ya. Ini piramida contoh ini. Jadi piramida ini bisa kita lihat dari atas. Kalau dilihat dari atas tentu sudut pandangnya akan berbeda. Nah, kan seperti ini kalau dilihat dari atasnya. Nah, kalau kemudian dilihat dari sisi ini, tentu akan berbeda dengan dari sisi atas hasilnya. Demikian juga kalau saya putar seperti ini, tentu ini juga akan berbeda. Cara pandangnya, kemudian hal-hal yang kita lihat juga akan berbeda. Demikian juga kalau dilihat dari bawah, tentu akan berbeda. Nah, itulah sudut pandang. Peristiwa atau penderitaan yang kita bahas saat ini juga bisa dilihat dengan cara semacam itu. Jadi kalau kita merasa menderita, ya karena sudut pandang kita menjudge sebuah proses yang kita alami itu sebagai sebuah penderitaan, maka penderitaanlah yang kita dapat. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi sebagai proses untuk menjadi lebih baik, sebuah pembekalan untuk lebih baik, maka itu juga yang akan kita dapatkan, kan gitu. Jadi contohnya tadi, di situ dia dibekali dengan ilmu broadcast lebih bagus lagi, dibekali dengan ilmu jurnalis, ilmu pemberitaan yang teman lainnya tidak dapat gitu ya. Dan dia betul-betul merasakan di situ, memerankan di situ sampai merasa menderita selama 2 tahun. Tapi itu justru jadi bekal ketika dia masuk ke posisi yang lebih bagus lagi, naik lagi. Nah, kalau kita lihat itu sebagai sebuah proses, maka penderitaan itu bukan sebuah penderitaan, tapi sebuah proses pembekalan, proses pelatihan bahwa dia nanti akan melewati itu dan akan mendapatkan posisi yang lebih baik lagi. Nah, itu kalau kita lihat dari cara pandang atau sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau kita lihat peristiwanya tadi, dia memohon atau dia ingin bekerja dari hatinya, itu ingin bekerja di perusahaan radio yang lebih baik lagi, maka Sang Maha Hidup, Sang Pemberi Hidup ini berkata, oke, saya akan kabulkan permintaanmu sesuai dengan permintaanmu, tetapi ilmumu belum cukup. Nah, untuk kesana kamu harus memiliki ilmu ini, dan dibekalkan itu, dan kemudian terjadi. Dia bisa seperti yang diinginkan, dan karena itu pembekalan yang disebut dia sebagai penderitaan itu. Nah, itu kalau dilihat dari sisi itu ya. Jadi permintaan kita yang cukup bagus, cukup mulia, dengan berbagai tujuan yang mulia itu dijawab oleh Sang Maha Pemberi Hidup, akan kukabulkan. Nah, untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan, kamu harus punya bekal ini. Dan itu harus kamu miliki, sehingga kamu harus berproses seperti ini. Munculnya sebuah proses, tapi kita anggap sebagai penderitaan gitu ya. Nah, itu. Bahkan dalam falsafah Jawa juga sempat disebutkan, ada falsafah Jawa di situ saya pinjam, sangkan paraning dumadi. Jadi maksud dengan sangkan paraning dumadi itu sebetulnya secara puncak pengertian falsafah itu adalah setiap orang yang hadir di dunia ini ada tujuannya dan harus mempunyai tujuan untuk hidupnya, untuk kembalinya gitu ya. Itu secara puncak. Tetapi kita turunkan tensinya agak lebih turun sedikit, bahwa segala sesuatu yang hadir di kehidupan kita
Jadi segala sesuatu itu artinya bisa sebuah peristiwa, bisa orang gitu ya, bisa perusahaan. Nah, semua yang hadir dalam hidup kita itu tentu punya tujuan dan maksud. Jadi tidak ada yang sia-sia, semuanya punya tujuan dan maksud, dan itu untuk maksud dan tujuan yang lebih baik lagi. Oke, sampai di sini. Silakan Anda bisa menyimpulkan apa itu penderitaan, kemudian perlukah penderitaan itu hadir dalam kehidupan setiap manusia. Oke, silakan Anda yang ingin berbagi komen, silakan tulis di kolom komentar. Salam dan sukses selalu untuk Anda.